Pemirsa, pernahkah Anda mendengar atau menyaksikan tarian sufi? Pasti Anda berpikir bagaimana bisa mereka berputar-putar dalam kurun waktu yang cukup lama. Apakah penarinya tidak merasa pusing? Tarian sufi bukanlah sekedar tarian biasa atau perpaduan antara seni dan budaya. Kalangan sufi menganggap tarian ini juga sebagai ritual di luar ibadah yang berfungsi sebagai amalan soleh layaknya ibadah-ibadah lainnya. Untuk menguliknya lebih dalam mengenai tarian sufi, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana ritual sebelum melakukan tarian sufi, Asal Muasal akan mengajak Anda untuk menilik lebih dalam mengenai tarian sufi dalam jelajah waktu dan cerita. Tarian sufi atau tarian yang berputar-putar kini makin akrab didengar di kalangan masyarakat. Yang menarik dari tarian ini adalah tariannya yang berputar-putar tanpa henti menggunakan atribut topi memanjang ke atas, baju putih yang melebar di bagian bawah seperti rok, dan alas kaki. Tarian sufi ini juga lekat dengan pemikiran sufistik Islam. Tak hanya itu, ada banyak filosofi dalam gerakan yang dilakukan secara berputar-putar itu. Bukan hanya laki-laki, namun ternyata perempuan juga boleh melakukannya loh pemirsa. Tarian sufi atau yang dikenal juga sebagai whirling dervishes dianggap dapat menjadi bagian dari meditasi diri yang kaitannya erat dengan tasawuf. Hal inilah yang membuat para penari sufi bisa berputar selama berjam-jam tanpa merasa pusing. Bahkan karena banyak memiliki manfaat, tari sufi juga banyak dilakukan oleh orang-orang dari negara lain. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula tarian ini berasal? Whirling dervishes pertama kali dipertunjukkan di wilayah Anatolia, Turki sejak abad ke-13. Tarian ini diciptakan oleh seorang pria filsuf sekaligus penyair pada masa itu yang berasal dari Persia, bernama Maulana Jalaluddin Rumi. Konon, ketika Syamsuddin Tabriz yang merupakan guru spiritual Maulana Jalaluddin Rumi meninggal dunia, ia mengalami kesedihan yang mendalam. Kemudian Rumi mengekspresikan kesedihannya dengan berputar-putar dan menyadari bahwa manusia itu fana. Saat Rumi melakukan gerakan berputar, sebenarnya itu tak hanya sekedar berputar-putar saja. Dalam waktu yang lama, gerakan berputar itu memiliki makna tersendiri, yaitu untuk menemukan tujuan hidup yang hakiki. Apa itu tujuan hidup yang hakiki? Yaitu mencari Tuhan dan merasakannya dalam gerakan yang berputar. Dengan putaran yang berlawanan arah jarum jam, penari sufi harus menanggalkan semua emosi agar hanya merasakan kecintaan dan kerinduan yang mendalam pada Tuhan. Tak hanya menanggalkan seluruh emosi, tetapi juga harus memiliki fisik yang kuat. Karena melakukan tarian sufi ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Bahkan Rumi bisa melakukan hingga 3 hari 3 malam. Lantas, mengapa para penari sufi bisa berputar dan bertahan lama tanpa merasakan pusing ya pemirsa? Ternyata kunci utamanya adalah ketenangan dan juga harus menghayati makna dari filosofi tarian ini. Rahasianya adalah terletak pada mata yang fokus tidak terpejam, tidak melirik, juga pada kepala yang tidak bergerak. Tahukah Anda, terdapat ritual sebelum melakukan tarian sufi ini, yaitu sang penari harus melakukan ritual seperti zikir dan sholawat Nabi. Tarian ini akan diiringi oleh musik khas Timur Tengah dan sebuah gambaran perjalanan mistis khas pemahaman sufistik. Pemirsa, negara terbaik untuk menyaksikan tarian ini adalah Turki. Galata Mevlevi adalah tempat pertama yang bisa Anda kunjungi untuk menyaksikan pertunjukan tarian sufi. Dikenal sebagai sebuah museum yang terletak di distrik Mevlevi Beyoğlu, Istanbul. Tempat ini memiliki sejarah panjang tentang tarian sufi yang ada di Turki. Bangunan ini diketahui merupakan sebuah pondok sufi pertama yang didirikan pada tahun 1491. Tempat selanjutnya yang bisa Anda kunjungi adalah Hoca Pasha. Berbeda dengan tempat sebelumnya, Hoca Pasha merupakan sebuah teater di Istanbul, Turki yang menggelar banyak pertunjukan tari, tak terkecuali tarian sufi. Hoca Pasha dulunya adalah sebuah hammam atau tempat pemandian di Turki pada era Kekaisaran Ottoman yang akhirnya direnovasi menjadi salah satu pusat budaya dan pertunjukan di Istanbul yang paling menarik. Pemirsa Asal Muasal, selain tarian sufi terdapat tarian unik lainnya, seperti tarian yang satu ini, tari rampak beduk. Tarian yang berasal dari Provinsi Banten ini memang sangat menarik. Menurut sumber sejarah yang ada,
Kesenian rampak beduk ini tumbuh dan banyak berkembang di daerah Pandeglang, kemudian menyebar ke daerah Banten lainnya. Sebelum adanya teknologi modern, beduk awalnya digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat untuk umat Islam. Berawal dari kreativitas masyarakat di sana, beduk dijadikan sebagai alat untuk menyemarakan bulan Ramadan. Secara berkelompok, mereka memainkan beduk dengan berbagai irama dan kekompakan, sehingga menghasilkan suara yang enak untuk didengarkan. Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada saat bulan suci Ramadan. Karena merupakan kesenian yang menarik, para seniman di sana kemudian mengkreasikan dengan berbagai gerakan dan beberapa variasi dalam permainan beduk, sehingga menghasilkan pertunjukan yang atraktif dan menarik. Kesenian ini pun mulai dikenal dan menarik hati masyarakat, sehingga secara rutin pertunjukan ini diadakan setiap tahunnya dan menjadi tradisi bagi masyarakat Banten, khususnya daerah Pandeglang. Pada awalnya kesenian rampak beduk ini hanya ditampilkan oleh pemain laki-laki saja. Namun sekarang, para penari perempuan boleh ikut menampilkan tari rampak beduk. Kesenian ini biasanya ditampilkan oleh 10 orang, 5 orang laki-laki, dan 5 orang perempuan. Namun ada juga yang menampilkan anggota lebih dari itu, tergantung penyajian pertunjukan yang akan mereka tampilkan. Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memainkan beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik. Untuk gerakan dan permainan beduk ini tidak memiliki patokan tertentu, karena sebenarnya kesenian rampak beduk ini bersifat kreativitas. Sehingga di setiap pertunjukannya akan muncul berbagai kreasi-kreasi baru dan unik yang ditampilkan setiap kelompok, baik dalam segi gerakan, permainan beduk, dan kostum yang digunakan para pemain. Untuk kostum yang digunakan para pemain rampak beduk ini biasanya merupakan busana muslim dan muslimah yang dikreasikan. Dalam kreasi tersebut, setiap kelompok juga menambahkan berbagai penambahan unsur budaya tradisional dan modern, namun tidak melanggar unsur religius yang ada. Nah, itulah serangkaian informasi seputar sejarah dan pengetahuan mengenai tarian sufi dan rampak beduk yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Pernahkah Anda membayangkan jika di dunia ini kunci tidak pernah diciptakan? Wah, barangkali akan terasa sulit ya. Sebab dengan teknologi keamanan yang secanggih saat ini saja, banyak pencurian terjadi hingga menjadi sumber keresahan. Seperti sejumlah pencurian fenomenal yang pernah ada di dunia berikut ini. Jika biasanya kita mendengar kasus pencurian yang berorientasi pada uang atau benda berharga lainnya, berbeda dengan kasus pencurian yang satu ini, di mana benda yang dicuri adalah organ otak milik ilmuwan bersejarah Albert Einstein, adalah Thomas Stolz Harvey, ahli patologi yang melakukan otopsi terhadap tubuh Einstein, namun rupanya ia justru mencuri otak fisikiawan terkenal itu. Dan tentu saja, putra Einstein yakni Hans Albert merasa geram ketika ia mengetahui apa yang telah dilakukan Harvey itu. Namun Harvey berdalih dan meyakinkan pihak keluarga bahwasannya dia melakukan tindakan pencurian otak milik Einstein itu untuk tujuan penelitian. Dan Harvey menyimpan otak tersebut selama bertahun-tahun dalam setoples pendingin. Saat ini, bagian dari otak milik Einstein pun dapat ditemui di Mutter Museum di Philadelphia. Aksi pencurian tak biasa lainnya yang mengguncangkan dunia adalah lukisan Mona Lisa di ruangan penyimpanan barang-barang seni di Louvre yang dilakukan oleh pria bernama Vincenzo Perugia. Pada tahun 1911, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, lukisan Mona Lisa dinyatakan hilang dari Louvre. Hilangnya lukisan ini langsung jelas saja menimbulkan kehebohan di berbagai penjuru dunia. Pencurian Mona Lisa disebut sebagai perampokan benda seni paling besar abad ini. Meskipun pada akhirnya lukisan ini akhirnya bisa ditemukan kembali. Setelah sebelumnya Vincenzo berhasil menyimpan Mona Lisa selama 2 tahun. Sampai akhirnya ia ditangkap pada bulan Desember 1913. Aksi-aksi pencurian tak hanya menjadi momok bagi sebagian besar kalangan. Sebab tentu saja aksi ini merugikan dan mengancam keselamatan.
Namun rupanya tema pencurian pun kerap menjadi alur yang menarik diangkat ke dalam film. Seperti film garapan Hollywood yang satu ini. Film berseri dengan judul Oceans yang dibintangi oleh bintang papan atas Hollywood ini menjadi salah satu film yang paling mengemuka dengan tema pencurian. Aksi-aksi dengan koordinasi yang matang untuk meloloskan niat para tokoh disajikan dengan kemampuan narasi serta alur yang mencengangkan. Membahas tentang sejumlah kasus pencurian fenomenal, tentu bayangan kita akan terbawa pada sistem keamanan yang menjadi faktor penting dalam mencegah kemungkinan pencurian terjadi. Kunci dan gembok yang menjadi pengaman pintu ataupun pagar sejatinya memiliki sejarah yang panjang sebelum menjadi bentuknya yang seperti sekarang. Namun, tahukah Anda, sejarah kunci pertama kali dibuat sejak 6.000 tahun silam? Nama-nama penepung seperti Robert Baron merupakan tokoh yang dikenal sebagai penyempurna bentuk kunci yang telah ada sebelumnya. Lantas, bagaimanakah perjalanan sejarah kunci diciptakan? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah kunci dalam jelajah waktu dan cerita. Kunci, satu benda berukuran kecil namun keberadaannya sangat penting. Sebab sebagaimana fungsinya yang menjadi faktor pengaman utama dalam melindungi apapun. Pada dasarnya, kunci yang kita gunakan sebagai sistem keamanan semula masih berasal dari sistemnya yang sederhana, yakni serupa palang pintu rumah di pedesaan, di mana kunci terdiri atas 2 batang vertikal, 1 horizontal sebagai penahannya. Contoh kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Horasabat di Nineveh. Kunci ini telah dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Karena telah lama digunakan di Mesir, kunci ini adalah cikal bakal modern pin tumbler. Kunci terbuat dari bahan kayu vertikal yang terdiri dari beberapa kayu longgar dan pasak dengan panjang yang berbeda. Akan tetapi, kunci kayu jenis ini tidak efektif menahan terlalu banyak tekanan seperti dobrakan keras. Sehingga bangsa Romawi menciptakan model kunci baru yang lebih kuat dan awet dengan menggunakan bahan-bahan berupa besi dan logam untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan dari kunci. Selanjutnya, bangsa Romawi juga berjasa sebagai penemu kunci word, yang prinsip kerjanya masih dipakai sampai sekarang. Karena dibuat dari logam, kunci dan anak kuncinya bisa dibuat kecil. Beberapa kunci dirancang sebagai cincin, namun konstruksi ini bisa dibongkar. Cara membongkarnya cukup dengan menelusupkan sekeping logam. Kemudian kunci menyebar ke Eropa. Bentuknya pun makin rumit karena seniman kunci bersaing ingin diakui keahliannya. Selanjutnya, perkembangan kunci juga dipelopori oleh ilmuwan Robert Baron yang berupaya serius untuk meningkatkan keamanan kunci. Selanjutnya pada tahun 1778 di Inggris, kunci buatannya pun dipatenkan dengan sebutan kunci gelas double acting. Perjalanan kunci sampai pada era sekarang masih terus mengalami pemutakhiran. Kunci tidak lagi dengan bentuknya yang kompleks, melainkan semakin sederhana, namun dilengkapi sistem digitalisasi yang super canggih. Penggunaan PIN atau cara lain, semisal detektor wajah pun, tak ayal menjadi teknologi terbaru dalam penemuan kunci modern. Namun tentu saja, gembok serta kunci yang kita kenal pun masih menjadi pilihan masyarakat umum untuk melindungi serta mencegah pencurian benda berharga yang membutuhkan pengamanan ekstra. Namun, tahukah Anda, sebuah fenomena gembok sebagai simbol penyatuan 2 insan yang menghiasi berbagai tempat di dunia? Nah, berikut ini Asal Muasal akan mengajak Anda mengelilingi tempat-tempat spesial di mana banyak pasangan mengaitkan gembok sebagai lambang janji suci dan kesetiaannya. Memasang gembok cinta seolah telah menjadi simbol kasih sayang tersendiri. Entah dari mana asal muasalnya, yang pasti kegiatan dengan makna kelanggengan cinta ini telah menjelma sebagai lokasi wisata yang banyak diminati. Biasanya, lokasi yang dipilih untuk simbol mengikat cinta sejati adalah jembatan. Anseol Tower di Korea. Bagi Anda pecinta drama Korea, pasti sudah tak asing dengan tempat romantis yang satu ini, bukan? Pada Anseol Tower, ada sebuah tempat di mana Anda akan bisa memasangkan gembok cinta, dan konon katanya cinta kalian akan bisa abadi. Di tempat ini bahkan sudah banyak sekali gembok yang terpasang, sehingga diberikan penopang tambahan agar bisa menahan banyaknya gembok yang ada. Beranjak ke Eropa, Italia juga memiliki pesona romantismenya yang berada di kota Roma. Seakan tak mau ketinggalan, kota ini pun menyediakan lokasi memasang simbol cinta abadi. Gembok cinta
pemasangan gembok simbolis rasa cinta ini telah lama dipercaya masyarakat Roma yang terinspirasi dari karya sastra I Want You, karya penyair Italia Federico Muccia. Jembatan Pont d'Art, Prancis. Jembatan ini terkenal di Sungai Siene. Di sepanjang jembatan orang-orang kerap memasang gembok cinta. Bahkan total gembok yang terpasang diperkirakan beratnya mencapai 93 ton. Gembok cinta ini pun membuat beberapa bagian jembatan roboh pada tahun 2015, yang membuat pemerintah setempat akhirnya membersihkan beberapa gembok di sana. Monhuang di China. Kalau beberapa gembok cinta sebelumnya berada di sisi jembatan, maka di China, gembok cinta berada di sisi jalan menuju ke puncak gunung, tempat liburan favorit warga China saat musim panas dan musim semi. Tak hanya di luar negeri, rupanya di Indonesia juga memiliki lokasi yang bisa digunakan untuk menautkan gembok cinta. Di antaranya di Repo-Repo, Tenggarong Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain itu di Kota Bandung juga tak mau ketinggalan, di mana Anda bisa menemukan gembok cinta di Farmhouse Lembang. Itulah serangkaian sejarah mengenai pencurian fenomenal yang pernah ada di dunia, dan perjalanan pembuatan kunci serta gembok. Juga berbagai lokasi unik di dunia yang menjadi tempat para pasangan menautkan gembok cintanya. Dari 25 nabi yang diyakini umat muslim, 5 diantaranya merupakan sosok ulul azmi yang memiliki keistimewaan. Siapa sajakah mereka? Selengkapnya tetap di Asal Muasal.